Sesaat lagi kita akan menyimak masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Sukatani Purwakarta tahun pelajaran 2020-2021. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak ibu? Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, kesehatan, kebahagiaan buat kalian semua. Nah, di sini ibu ingin perkenalan dulu nih sebelum kita masuk ke materi. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Hani Indira Damayanti. Kalian bisa panggil ibu dengan sebutan Ibu Hani. Ibu Hani di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Kalian pasti tahu kan dulu waktu SMP punya guru BK juga. Nah, ibu tanya nih, kamu tahu nggak sih guru BK itu fungsinya di sekolah untuk apa? Pasti kalian berpikirnya bahwa guru BK itu hanya memanggil siswa yang bermasalah. Nah, kalau kalian sudah SMA berbeda ya. Di sini bimbingan dan konseling yang ibu bina di sini mengajak kalian atau membantu kalian mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang ada dalam diri kalian agar lebih berprestasi lagi. Jadi nanti kita sharing bareng. Kalau kalian misalnya punya masalah atau kalian ingin lebih berprestasi, nanti kalian bisa bertemu ibu di ruang bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan kali ini ibu akan memberikan materi tentang sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak, judulnya sudah ramah anak. Untuk itu kita akan masuk ke dalam materi. Simak ya. Sekolah Ramah Anak oleh Hani Indira Damayanti SPD, Guru BK SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Anak Indonesia adalah harapan bangsa, dan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Dan sekolah berperan sangat penting untuk pendidikan karena waktu anak banyak dihabiskan di sekolah. Definisi sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Supaya anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus memiliki sarana dan prasarana yang sesuai untuk kebutuhan anak dan menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah yang ramah anak. Dan setiap anak bisa berpartisipasi dalam mewujudkan sekolah yang ramah anak. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah inklusif, yaitu sekolah yang memberi kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Tata ruang kelas di sekolah ramah anak harus nyaman dan kondusif, mendukung pembelajaran aktif dan inklusif, dan tidak mendiskriminasikan atau membeda-bedakan siswa, serta ramah terhadap anak. Selain itu, kapasitas ruang sesuai dengan jumlah siswa. Pencahayaan yang baik, ventilasi yang mencukupi, serta alat pembelajaran yang memadai.
Di dalam Sekolah Ramah Anak atau SRA, yang pertama, adanya UKS yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Yang kedua, adanya pembiasaan hidup bersih dan sehat atau PHBS. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan pola hidup bersih lainnya. Yang ketiga, jajanan di kantin harus sehat dan tidak berpengawet. Yang keempat, adanya kantin kejujuran. Yang kelima, SRA termasuk Madrasah Insan Cendikia. Siswa juga diajarkan cara menghormati dan menghargai sesama siswa, orang tua, dan guru. Dan yang keenam, sekolah berkarakter yang memiliki siswa yang berkarakter, cinta tanah air, dan memiliki budi pekerti yang luhur. Dua ciri yang menonjol pada sekolah ramah anak adalah kawasan tanpa rokok dan bebas nafza yang mendapat membahayakan bagi kesehatan. Sekolah ramah anak dilengkapi ruang konseling atau bimbingan dan konseling, ruang kreativitas seperti ruang musik, tari, dan lain-lain, adanya lapangan olahraga, arena bermain, dan tempat beribadah. Sekolah ramah anak juga harus aman dari bencana dan memiliki standar penanganan bencana yang memadai sehingga aman bagi anak-anak yang sedang menuntut ilmu di sekolah. Sekolah ramah anak merupakan sekolah adiwiyata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Di sekolah ramah anak tidak boleh ada bullying dari guru, murid, dan semua warga sekolah, dan juga tidak boleh ada diskriminasi. Mari kita semua berkomitmen mewujudkan sekolah yang ramah anak demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan cinta tanah air. Sebagai salah satu wujud dalam mengimplementasikan program-program sekolah ramah anak, pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinsos P3A terus berupaya menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak di wilayah Kabupaten Purwakarta. Salah satu wujudnya adalah dengan membentuk Forum Duta Anak Purwakarta. Dan berikut adalah siswa-siswa berprestasi SMA Negeri 1 Sukatani yang terpilih menjadi Duta Anak Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, selamat datang di MPLS Daring tahun ajaran 2020-2021. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bima Rahayu Oktavian. Saya alumni angkatan 2020 atau sering dikenal angkatan LDR. Saya di sini sebagai Duta Anak Purwakarta, menjabat sebagai Ketua Divisi Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Afalir. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Sukatani Purwakarta, angkatan 2019-2020. Saya sebagai Duta Anak Purwakarta, jabatan di Divisi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teguh Pratama Herlambang. Saya dari kelas 12 Ilmu Alam 2, bersekolah di SMA N 1 Sukatani. Saya sebagai Duta Anak Kabupaten Purwakarta. Saya menjabat sebagai anggota Divisi 1 tentang pendidikan. Suatu organisasi yang dibina oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjembatani komunikasi, interaksi antara pemerintah dan anak. Yang pertama adalah sebagai pelopor. Kita sebagai anak atau duta anak harus bisa memberikan ide-ide terbaik atau menyuarakan apa aja sih hak-hak anak yang belum terpenuhi dan fasilitas-fasilitas anak yang belum terpenuhi. Yang kedua adalah sebagai pelapor. Kita sebagai anak harus bisa melaporkan kejadian-kejadian di sekeliling kita yang jauh dari norma-norma anak, seperti bullying, kekerasan terhadap anak, dan pelecehan seksual. Kegiatan dari Duta Anak atau Forum Anak antara lain yaitu kunjungan ke dinas terkait, kunjungan ke sekolah-sekolah untuk menyuarakan sekolah ramah anak,
dan yang sekarang sedang dilaksanakan yaitu kunjungan ke dinas-dinas terkait mengenai tentang kelayakan hak-hak anak yang harus didapat dan untuk tercapainya kota ramah anak. Kesan mengikuti forum anak, yang pertama saya mengetahui dan menambah wawasan apa sih forum anak itu. Yang kedua, lebih jauh mengenal karakter-karakter anak-anak yang berada di Purwakarta. Contohnya ada yang pendiam, ada yang lugu, ada yang semangat juangnya tinggi, dan ada juga rasa nasionalismenya yang tinggi. Dan juga yang ketiga, forum anak itu of course bukan wasting time. Kesan mengikuti forum anak atau sebagai duta anak Purwakarta, yang pastinya kita mempunyai banyak teman karena sebagai duta anak itu tidak hanya satu sekolah, melainkan beberapa sekolah yang berada di Kabupaten Purwakarta. Apalagi ketika saya mengikuti forum anak daerah, Jambore Forum Anak Daerah yang berada di Bandung itu banyak sekali perwakilan anak-anak dari tingkat kabupaten yang ada di Jawa Barat. Bayangkan gimana asiknya kita dapat bertukar isi kepala dengan anak-anak di kabupaten yang lainnya. Karena tiap kabupaten itu karakteristik anak-anaknya pasti berbeda. Jadi kita sangat senang sekali. Kesan saya menjadi duta anak, saya menjadi paham tentang hak-hak anak, dan saya juga menjadi paham tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh anak yang akan berdampak sangat fatal bagi tumbuh kembang anak. Pesan saya sebagai duta anak Kabupaten Purwakarta untuk teman-teman semua, jangan malu dan jangan takut untuk melaporkan apabila teman-teman semua mendapatkan perlakuan yang kurang atau yang jauh dari hak-hak anak. Ingat, kalau bukan kita, siapa lagi? Pesan saya sebagai duta anak Purwakarta untuk teman-teman sekalian, kita jangan pernah ragu atau jangan pernah malu untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kita atau ide-ide cemerlang yang ingin kita sampaikan. Karena dari ide-ide kita ini membantu agar anak-anak Indonesia menjadi lebih cerdas, cemerlang, dan lebih maju lagi sehingga dapat menyaingi anak-anak dari negara-negara lainnya. Pesan saya sebagai duta anak Purwakarta untuk adik-adik semua, yang pertama, jadilah anak yang bisa menghormati orang tua, ibu, dan bapak guru. Jadilah manusia yang bisa menghargai sesama teman. Sebaik-baiknya kita, secerdas-cerdasnya kita, sepintar-pintarnya kita harus bisa menghargai dan menghormati sesama teman. Dan saya doakan di antara teman-teman semua harus ada yang melanjutkan tongkat estafet kami sebagai duta anak Purwakarta. Duta anak Purwakarta, Sehat, cerdas, berkarya. Bagaimana anak-anakku setelah kalian tadi menyimak materi, terus juga mendengar pengalaman dari kakak-kakak kelas kalian yang menjadi duta sekolah ramah anak? Pastikan kalian menambah ilmu dan memperkaya pengetahuan kalian tentang sekolah ramah anak. Untuk itu, Ibu akan memberikan tugas, yaitu meresume atau menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan sekolah ramah anak versi kalian. Ya, nanti tugasnya ditulis di kertas lembar, sama kalian difoto dan kirimkan ke WA grup ya. Nanti kan kalian ada dibagi grup-grup, nanti kumpulkan saja di WA grup. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah berbasis online hari ini.